Oke, selamat siang kaum muda. Sungguh sangat senang hari ini kita bisa berjumpa lagi di hari Minggu ini. Meskipun kita melalui ibadah virtual pada hari ini, saya harap kita tetap bisa menikmati ibadah kita di rumah masing-masing. Dan kita akan saat ini memasuki waktu teduh kita. Saya persilakan untuk kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Mazmur 40 ayat yang pertama sampai yang keempat berbunyi demikian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kita semua di sini udah lama banget ya, maksudnya saya sendiri udah gak ketemu teman-teman tuh udah lama sekali gitu. Jadi kayak saya benar-benar rindu sekali hari ini diberikan kesempatan untuk melayani bersama rekan-rekan remaja, dan ada juga rekan-rekan pemuda di balik layar semua ini ibadah bisa terjadi. Jadi saya sangat bersyukur hari ini bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di tempat ini. Pun buat teman-teman yang mungkin saya nggak bisa ketemu, saya nggak tahu gimana kabar teman-teman selama dari Maret kita udah nggak ketemu, udah nggak ibadah bareng gitu. Kondisi ini membuat saya benar-benar saya kangen banget untuk bisa beribadah gitu kan, tapi kita nggak pernah tahu pandemi ini tuh kapan berakhir dan kapan lagi kita bisa bertemu untuk beribadah di tempat gereja ini gitu sama-sama. Saya juga nggak tahu teman-teman apakah di pekerjaan terdampak akibat pandemi ini. Mungkin ada yang mengalami pemotongan gaji atau lagi ada mengalami kesulitan apa di pekerjaan. But saya berharap teman-teman semua masih bisa terkoneksi satu sama lain dan masih bisa saling berkabar, say hello. Jadi kita bisa saling menguatkan juga di sini dan kita nggak lewatin pandemi ini sendirian gitu. Ada sebuah pujian yang benar-benar menguatkan aku lagi secara khusus ketika hari ini dipercayakan untuk melayani bersama teman-teman di sini. Semoga lagu ini pun bisa memberikan satu kekuatan gitu untuk teman-teman yang di rumah yang lagi ibadah, bahwa ada tangan Tuhan yang selalu memegang kita, ada banyak hal yang kita nggak pernah pahamin, tapi tangan Tuhan yang akan terus menuntun kita sebagai anak-anak Tuhan melewati masa-masa senang ataupun sulit di tahun ini. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, Takku Tahu Hari Esok, bait 1 dan ketiga.
bagi saudara-saudari sekalian yang di rumah, akan banyak hal yang kita hadapi di kehidupan nanti yang banyak yang kita nggak tahu. Kita masih punya bulan Oktober ini, November, bahkan sampai Desember, bahkan sampai Januari pun kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir seperti apa. Ketika saya banyak diskusi sama beberapa teman yang seiman gitu ya, mungkin beda-beda gereja gitu, tapi kita sama-sama punya kerinduan. Ini adalah tahun dimana kita benar-benar diuji gitu, tahun-tahun dimana kita benar-benar diseleksi secara natural gitu. Kalau kita nggak berpegang teguh sama kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya kita akan lepas gitu aja gitu. Kita akan semakin jauh dari kebenaran, kita akan semakin menjauhi komunitas di gereja, kita akan semakin lemas, makin letih, lesu ketika kita harus ibadah sendiri di rumah gitu. Dan ada banyak rutinitas yang menyerap setiap energi kita, emosi kita, di mana itu membuat kita akhirnya nggak fokus sama Tuhan lagi. Bahkan ketika ibadah pun nggak ada yang lihat gitu. Mau kita sambil baca buku, mau kita sambil tiduran, mau kita sambil makan, benar-benar kita nggak ada yang tahu gitu kondisinya gitu. Karena kita ibadah sendiri-sendiri di rumah. Pada saat ini kita diberikan kesempatan lagi untuk kita mengambil waktu teduh sejenak untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan kembali mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita, sebentar aja gitu. Kita fokus dulu untuk berdoa, jangan lagi kita fokus yang mikiran yang lain, atau sambil lihat-lihat gadget, atau sambil mungkin ngelakuin aktivitas lain, apapun itu di rumah kita tinggalin sebentar dan kita berdoa dulu, kita fokus dulu, kita ambil waktu di mana kita minta pengampunan sama Tuhan bahwa kita ini manusia yang lemah gitu. Gak ada satupun yang bisa bilang kita manusia paling kuat, kita bisa ngelewatin masa-masa ini sendirian gitu. Saya rindu untuk mengajak teman-teman saat ini kembali kita berdoa, kita tundukkan kepala kita sejenak dan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat Tuhan dengan segala keadaan dan kondisi kami ya Tuhan. Kalau kami ingin mengakui setiap dosa dan kesalahan kami sadar bahwa kami adalah manusia yang sangat membutuhkan pertolongan dan pengampunan Tuhan. Engkau yang mendengar setiap doa kami, setiap waktu di mana kami mengakui setiap perbuatan kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar perjalanan iman kami bukan perjalanan iman yang mudah di tahun 2020 ini. Terlebih ketika kami harus memasuki era yang baru di mana kami harus beribadah masing-masing di rumah hanya menggunakan teknologi, sedangkan kita tahu kita adalah manusia yang lemah dan kita adalah makhluk sosial. Tuhan tolong pimpin kami ya Tuhan, dalam kami menjalani iman kami, dalam kami menghidupi kehidupan kami sehari-hari. Kami sangat butuh pertolongan Tuhan, supaya kami tidak terus jatuh dalam dosa yang sama, ataupun mendukakan hati Tuhan dengan segala perilaku kami, pikiran kami, perbuatan kami. Dan biarlah anugerah Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus memaknai arti keselamatan dalam kehidupan kami untuk terus mau menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur pada hari ini dan berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Yesaya 1 ayat yang ke-18 saya akan bacakan untuk kita semua. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mampirlah dengar doaku, biarlah lagu ini boleh menjadi pengingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kehidupan kita.
Ketika kita mengalami begitu banyak masalah, ketika kita mungkin sering mengalami jatuh bangun dalam kehidupan, ingatlah bahwa ada satu lagu di mana kita memohon kepada Tuhan, kalau Tuhan tuh mendengar dan menjawab, Tuhan tuh hadir dalam setiap doa kita, Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Mampirlah dengar doaku. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita sekali lagi diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan sekali lagi untuk beribadah. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu, berikan kami hati seorang murid, yang terus-menerus diajar dan mau belajar. Kami juga mohon Roh-Mu yang kudus membantu kami supaya kami mengerti, dan setelah kami mengerti, kami dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 33, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Mari kita mendengarkan pembacaan Alkitab audio berikut ini. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf
di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru, 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada Tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Saudara, kembali kepada kertas yang putih di sini bukan berarti mau bicara tentang teori tabula rasa yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan seperti kertas putih yang belum berdosa. Dia berdosa karena faktor lingkungan. Tetapi kembali kepada kertas putih di sini berarti rekonsiliasi, saudara. Yaitu usaha kita untuk memulihkan hubungan yang rusak. Bagi keluarga-keluarga yang memang memiliki relasi yang baik, maka pandemi menjadi satu kesempatan untuk semakin mengakrabkan satu dengan yang lain. Tetapi bagi keluarga-keluarga yang memang relasinya tidak baik sebelum pandemi, maka masa pandemi ini mungkin justru malah memperuncing masalah.
Karena kita ada silang pendapat satu dengan yang lain, antara orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik, antara saudara-saudara. Nah, justru di sisi lain, pandemi juga menjadi satu kesempatan, justru pandemi menjadi satu kesempatan di mana kita bisa berrekonsiliasi satu dengan yang lain. Dan kisah Esau dan Yakub itu merupakan salah satu contoh tentang bagaimana rekonsiliasi di dalam keluarga. Dari kisah Esau dan Yakub, kita tidak hanya menemukan konflik semata-mata, saudara-saudara, tetapi kita juga menemukan bagaimana konflik itu diatasi, bagaimana konflik itu diselesaikan. Saudara-saudara, untuk bisa menyelesaikan atau mengatasi konflik atau rusaknya relasi, maka kita harus tahu dulu apa yang menjadi penyebabnya. Mengapa relasi antara anggota keluarga itu rusak? Sekarang mari kita lihat apa yang menjadi penyebab rusaknya relasi antara Esau dan Yakub. Di dalam Kejadian 27 ayat 41 jelas di sana dikatakan bahwa Esau itu menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi relasi Esau dan Yakub rusak karena kelicikan yang dilakukan oleh Yakub saat menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat yang semestinya untuk Esau. Akibatnya Yakub melarikan diri dan tinggal terpisah dari keluarganya. Esau dan Yakub akhirnya bertemu kembali. Setelah 20 tahun, mereka akhirnya berdamai kembali. Saudara-saudara, kembali kepada kertas yang putih, artinya rekonsiliasi. Saudara, untuk rekonsiliasi atau memulihkan relasi yang rusak, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, dari kisah Esau dan Yakub kita akan belajar syarat terjadinya sebuah rekonsiliasi atau pemulihan hubungan yang rusak. Saudara, syarat yang pertama harus ada inisiatif atau mengambil langkah pertama. Di dalam perikop yang tadi kita baca, Yakub berinisiatif untuk berusaha menjalankan relasi yang baik dengan kakaknya sebelum pertemuan itu terjadi. Yakub mengirimkan utusannya terlebih dahulu membawa persembahan untuk Esau. Sekalipun hal ini terkesan untuk mengambil hati kakaknya, tetapi ada niat Yakub untuk berupaya meminta belas kasihan kakaknya. Saudara, ada peribahasa yang mengatakan bahwa perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah pertama. Dan Yakub sudah mengambil inisiatif, dia mengambil langkah pertama untuk memulihkan relasi dengan kakaknya. Nah, saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Jika ada kerusakan relasi di antara anggota keluarga, mungkin antara kita dengan orang tua, antara kita dengan kakak atau adik kita, maka untuk pemulihan relasi itu harus ada yang mau berinisiatif. Harus ada yang mau mengambil langkah pertama. Saudara, untuk mengambil inisiatif, untuk mengambil langkah pertama, maka dibutuhkan kerendah hatian. Pertanyaannya adalah, maukah kita mengambil inisiatif? Maukah kita mengambil langkah pertama untuk rekonsiliasi? Bukankah yang terjadi seringkali, aku nggak bersalah kok, dia yang bersalah, masa aku yang disuruh mulai? Kalau kita hanya mencari kesalahan, maka masalah tidak akan selesai. Maka relasi tidak akan pulih. Jika kita ingin relasi kita pulih, maka harus ada orang yang mau mengambil inisiatif, mengambil langkah pertama. Dan biarlah itu kita mulai dari kita. Bukankah Paulus pernah mengingatkan kita, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Oleh karena itu, saudara, mari kita meneladani Yakub. Kita menjadi inisiator. Kita berinisiatif mengambil langkah pertama untuk berdamai, untuk berrekonsiliasi, untuk memulihkan hubungan yang rusak itu. Entah dengan orang tua, entah dengan kakak, entah dengan adik, atau dengan saudara, atau mungkin dengan teman. Saudara, syarat yang kedua, supaya terjadi rekonsiliasi atau pemulihan hubungan yang rusak, maka setelah inisiatif, maka harus ada penyesalan. Di dalam ayat ketiga tadi dikatakan, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Yakub menundukkan kepala sujud hingga ke tanah sampai 7 kali. Ini merupakan sikap rendah hati dan penyesalan yang dalam, dan permohonan belas kasihan dari saudaranya. Saudara-saudara, pemulihan tidak akan terjadi. Rekonsiliasi tidak mungkin terjadi kalau tidak ada penyesalan,
dari pihak yang melakukan kesalahan. Oleh karena itu, selain inisiatif, maka jika kita yang bersalah, maka kita harus menyatakan penyesalan kita. Kita harus dengan rendah hati menyesali dosa-dosa kita, menyesali kesalahan kita. Di dalam Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara-saudara, mengakui kesalahan memang tidak mudah. Demikian pula halnya dengan mengampuni kesalahan orang lain. Bapak Gereja Agustinus berkata, mengakui perbuatan jahat adalah awal dari perbuatan baik. Saudara-saudara, jika kita yang memang membuat kesalahan, mari kita dengan rendah hati, kita belajar mengakui perbuatan jahat kita. Kita mengakui kesalahan kita, karena itulah awal dari perbuatan baik. Saudara-saudara, syarat yang ketiga, setelah harus ada inisiatif, harus ada yang mengambil inisiatif, kemudian harus ada penyesalan dari orang yang melakukan kesalahan. Maka syarat yang ketiga untuk terjadinya sebuah rekonsiliasi adalah pengampunan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara-saudara, bukan keegoisan, bukan pula kekerasan hati, melainkan ketulusan dan kejujuran untuk menerima satu sama lain. Itulah yang terjadi di antara Yakub dan Esau. Hal ini ditunjukkan oleh Esau. Ia berlari mendapatkan Yakub, didekapnya Yakub, dipeluknya lehernya, dan diciumnya Yakub. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara-saudara, rekonsiliasi atau pemulihan hubungan yang rusak itu bisa terjadi jika kedua belah pihak mau melakukan bagiannya. Sekarang mari kita lihat dari sisi Yakub, saudara. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan ia sendiri berjalan ke depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Saudara-saudara, sujud ke tanah sampai 7 kali, itu menunjukkan bahwa Yakub merendahkan diri untuk memperoleh pengampunan dari Esau. Yakub mendesak Esau untuk menerima pemberiannya, karena menerima pemberian itu menunjukkan adanya penerimaan. Jadi ada usaha dari Yakub. Sekarang mari kita lihat dari sisi Esau. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara-saudara, Esau juga menyambut upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Yakub. Walaupun ia sudah dirugikan, walaupun ia sudah disakiti, tetapi dia mau memaafkan adiknya. Saudara, tentu tidak mudah untuk melakukan rekonsiliasi sebagai pihak yang semula dirugikan dan disakiti. Dan apalagi itu dilakukan oleh orang-orang yang terdekat. Saudara-saudara, Esau memaafkan tidak hanya dengan mulut, tetapi juga dengan perbuatan nyata. Saudara-saudara, jiwa yang tak mau mengampuni adalah pembunuh kehidupan rohani nomor 1. Orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, itu bagaikan seorang yang merobohkan jembatan yang harus dia lalui. Jadi kita tidak bisa menyeberang ke sana, yang di sana juga tidak bisa menyeberang ke sini. Jadi saudara, jika kita tidak saling mengampuni, maka sebenarnya kita sedang mempersulit diri maupun orang lain, saudara-saudara. Saudara-saudara, mengampuni itu bukan perasaan. Mengampuni itu adalah sebuah keputusan. Pengampunan akan membawa kita kepada penyembuhan. Dan tidak mau mengampuni, tidak mau berrekonsiliasi, hanya akan membawa kita kepada kepahitan. Pengampunan adalah pilihan. Rekonsiliasi adalah sebuah pilihan. Oleh karena itu, pilihlah untuk mengampuni. Mari saudara kita kembali pada kertas putih. Berani memperbaiki relasi atau hubungan yang rusak dengan berupaya menyadari, menyesali, mengakui, dan mengampuni. Mengampuni tidak berarti melupakan kepahitan yang pernah kita rasakan. Tetapi mengampuni berarti kita tidak membalas. Saudara-saudara, mengampuni merupakan bentuk kejujuran dalam keterbukaan untuk saling menerima satu sama lain, untuk saling menerima rasa pahit, dan berusaha menciptakan harmoni baru di hati dalam sebuah relasi yang lebih indah. Saudara-saudara, rusaknya hubungan itu bisa terjadi di antara keluarga, baik antara orang tua dan anak, atau antara kakak dan adik. Berikut ini mari kita melihat kisah nyata bagaimana rekonsiliasi yang terjadi antara kakak dan adik. Wow, Kak, udah kakak sini main sama aku. Ayo, cepet dong. Aku Lydia. Kak, kita ke situ yuk. Ayo.
Pagi-pagi udah dengar suara tangisan. Berisik tau gak sih? Cowok gue ninggalin gue. Sakit banget tau rasanya. Oh, jadi gara-gara itu? Cengeng banget lo, Kak. Kalau ngomongin soal sakit hati, harusnya gue yang paling sakit hati. Karena apa? Kakak yang paling gue sayang malah bikin gue celaka. Bahkan bikin sampai mata gue buta. Untung aja dokter bisa sembuhin gue. Coba kalau enggak. Ya walaupun sekarang keadaan mata gue gak senormal dulu sih. Cukup Lydia. Itu kejadian lalu. Gue minta maaf. Nih ya Kak, gue bilangin sama lo, makanya lo jadi cewek tuh jangan so cantik, jangan overprotective sama cowok. Buktinya apa? Lo malah ditinggalin kan sama cowok lo. Ya mungkin ceweknya lebih cantik sih dibanding lo. Contoh nih gue Kak, banyak cowok yang ngedeketin gue, bertekuk lutut sama gue, nangis-nangis sama gue. Tapi endingnya apa? Gue yang PHP-in dia. Jadi cewek tuh jangan lemah. Tahu aja suara aku. Ya iya dong. Lo lagi ngapain? Baca buku aja. Coba aku lihat. Pasti ada foto ceweknya. Lydia! Nggak ada. Tega banget sih lu. Semalam lu janji apa sama gua? Mau ketemuan sama gua di perpustakaan pas jam istirahat. Nyatanya apa sekarang, hah? Lu malah berduaan sama cowok itu. Lo siapa berani ngatur-ngatur gua, ha? Ya, gue sih nggak masalah kalau lu nggak berduaan. Ya, gua bisa terima. Oh, jadi ini cuma permasalahan lo nggak terima gara-gara gue berdua sama dia? Sadar diri, lo bukan siapa-siapa gue. Jadi nggak ada urusannya buat lo. Cabut lo sana. Lydia? Lydia, kamu gak apa-apa kan? Gak usah sama peduli lo sama gue. Lydia, mendingan kamu minum dulu nih. Minum dulu. Gak perlu gue minum dari lo. Lydia, kamu kenapa? Kanker payudara kamu lagi. Bukannya kemarin udah periksa. Sekarang kamu ke dokter lagi ya? Gak usah. Biarin aja gue mati, gak usah sok peduli sama gue. Halo dok. Dokter sekarang ada di rumah sakit. Jangan! Lydia. Ampun. Bangun, Lydia, bangun. Jangan siksa aku. Jangan. Sakit. Jangan siksa aku. Kakak, kamu kenapa Lydia? Kakak, Ini kakak Lydia. kakak di sini. Kamu kenapa teriak-teriak? Pelan-pelan, pelan-pelan. Kak, aku udah maafin kakak kok. Aku minta maaf sama kakak. Kalau aku sering berkata kasar sama kakak, aku sering marah-marah sama kakak. Soal kejadian aku buta, aku bakal ngelupain kok. Iya. Aku juga udah mengampuni kamu, Lydia. Aku sayang kakak. Aku juga sayang kamu, Lydia. Benar ya, bahwa pengampunan itu membebaskan. Setelah aku memaafkan kakakku, aku jadi bisa menyelesaikan pengobatan sakit kanker payudaraku saat itu. Bahkan, setelah aku lulus SMA, aku bisa langsung dapat kerjaan. Saudara, dalam kisah tadi diceritakan bagaimana Lydia itu akhirnya mampu mengampuni kakaknya. Dan juga kakaknya itu mau mengampuni adiknya. Saudara, ini suatu teladan yang indah.
Mereka bisa mengampuni karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni mereka. Meskipun sampai akhir hidupnya Lydia tetap buta, tetapi sudah terjadi rekonsiliasi antara Lydia dengan kakaknya. Saudara-saudara, ketika kita mengalami luka yang begitu dalam, kita tidak akan pernah pulih sampai kita mengampuni. Pengampunan tidaklah mengubah masa lalu, namun pengampunan akan menjadikan masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara, biarlah di masa pandemi ini menjadi satu momen, satu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki relasi yang rusak. Apakah itu antara kita dengan orang tua kita dengan adik kakak kita, atau dengan saudara-saudara kita. Dan syarat untuk terjadinya rekonsiliasi itu harus ada inisiatif, harus ada penyesalan, dan harus ada pengampunan. Oleh karena itu, mari kita lakukan bagian kita. Mari kita ambil inisiatif. Dan jika kita bersalah, mari kita datang dengan penyesalan, kita mengaku dosa dan kesalahan kita, dan kemudian mari kita juga belajar memberikan pengampunan. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Hari ini kita belajar lagi dari kisah Yakub dalam kisah Alkitab, di mana kita diingatkan untuk belajar memulihkan relasi kita yang mungkin saja retak, baik itu dengan orang tua kita maupun dengan sesama teman-teman kita yang di pemuda, di remaja. Pasti dalam kehidupan ini gak ada yang semuanya tuh berjalan dengan baik. Kadang-kadang Tuhan izinkan di mana ada aja konflik terjadi dalam setiap hubungan yang ada. Tapi hari ini kita kembali lagi mau diingatkan untuk membuat satu komitmen lagi dalam hidup, bahwa kita mau menebarkan salam damai kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita nggak bisa ketemu secara langsung karena ada keterbatasan di tengah pandemi seperti ini. Tapi biarlah baik kita secara menggunakan media sosial kita, baik kita menggunakan gadget kita, itu semuanya kita gunakan bukan buat menebarkan konflik, tapi menebarkan salam damai, cinta kasih kepada sesama kita. Kita akan memberikan salam damai secara virtual kepada teman-teman kita. Mungkin kalau kita nggak bisa kelihatan, aku begini aja ya gitu. Jadi kita akan menyanyikan lagu Salam Damai sebagai lagu komitmen kita. Tangannya gini kita. Tunjukkan wajah gembiramu, lihat teman
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih melalui kisah Yakub dan Esau yang berdamai, kami diingatkan bahwa rekonsiliasi itu sangat penting. Pemulihan hubungan yang rusak itu sangat penting. Dan itu hanya bisa terjadi jika kami mau mengambil inisiatif, jika kami mau menyesali dosa-dosa dan kesalahan kami, dan jika kami juga mau saling mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan, jika ada relasi di antara kami yang rusak, entah itu antara kami dengan orang tua kami dengan saudara-saudara kami, atau dengan teman, sahabat, biarlah kami tidak membiarkan iblis mengambil kesempatan untuk mengadu domba dan memecah belah. Tapi kami mau mengambil inisiatif untuk menyelesaikan. Jika kami yang bersalah, kami mau mengakui dan menyesali kesalahan dan dosa kami. Tetapi kami juga sebagai pihak yang dirugikan disakiti, biarlah kami juga mau melepaskan pengampunan. Karena kami sudah terlebih diampuni oleh Tuhan. Dengar doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.